RFM 94 Mojokerto, memulai itu lebih mudah daripada menyelesaikan. Nah, sekarang kita mulai OTW-nya, obrolan tentang wanita. Dan ini memang sangat dekat sekali ya dengan para wanita, khususnya para ibu, para bunda. Ini biasanya yang paling cerewet ngiling no anake. Bener. Ayo, masalah kebersihan tangan. Ayo wijek dhisik. Ngono ya. Eso tangan eso sekil. Berhubung ini kakinya enggak, tangannya aja. Nah, kita lebih fokus mencuci tangan ya. Benar. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, meskipun kita sudah mengajarkan anak-anak kita, putra-putri kita, Sobat R buat mencuci tangan, tapi apakah mencuci tangannya ini sudah baik dan benar? Nah, itu. Karena biasanya cuci tangan kalau nggak benar itu cuma sebagian-bagian aja. Apalagi biasanya anak-anak itu kalau nyuci, iya tak cuci kata kip ngono. Lah kok cepet ngono, wis kok. Itu bukan cuci tangan, namanya nyelup tangan. Nah, ini ada ahlinya, langsung kita ngobrol ya bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto, bicara soal cuci tangan yang baik dan benar. Kita sapa dulu. Za, seperti biasa saya tengok kanan, tengok kiri, kamu ke kanan ya, berbarengan. 1, 2, 3. Set. Halo. Pagi. Ada Mbak Selamat Siska. pagi. Ya. Mbak Siska, selamat pagi. Pagi Mbak Hana, Mas Azhar. Ketemu lagi ya setelah libur kemarin akhir tahun ya. Iya. Sekarang tambah cerah aja ini habis liburan. Makin shining gitu. Makin semangat. Oh gitu ya. Oke, selamat datang di RFM Mbak Siska ya. Berikutnya ada Ibu Mimi. Betul ya? Iya. Ibu Mimi ini di Rumah Sakit Gatul di bagian keperawatan ya Bu ya? Iya, perawatan betul. Oke, selamat datang di RFM baru kali ini juga ya Bu ya? Iya, baru datang kali ke ini. RFM. Enggak syok Bu melihat kita berdua Bu? Kita kan Alhamdulillah enggak. Ya. Oke Bu Mimi, kita ngobrol soal mencuci tangan yang baik dan benar. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, tapi sebelum kita langsung pengen tahu mencuci tangan yang baik dan benar itu Seperti seperti apa, kita pengen tahu juga kenapa sih kita kok harus mencuci tangan, iya kan? Kenapa istilahnya apa Fungsinya ya? apa Fungsinya sih? apa gitu loh. Tapi kita pengen tanya dulu nih, kenapa kita harus mencuci tangan, Ibu? Ya, di zaman sekarang ini ya, karena kita juga sudah melakukan penelitian dari fakta dan data yang diperoleh ini dari penelitian yang dilakukan oleh CDC, yaitu Center for Disease Control, yaitu bahwa 80% dari penyakit yang menular saat ini itu akibat dari kontak langsung. Jadi kontak dari tangan. Jadi salaman kebanyakan gitu ya Bu dari ya. tangan ya. Salaman, menampar itu Aduh. ya bisa KDRT membuka gitu pintu, atau iya. kita naik angkutan Tangga. umum gitu ya. Betul. Itu kan bisa juga. Kan itu. pegangannya Iya. juga di itu ya Bu ya, pintunya Iya. angkot ya. Iya, itu dapat kita simpulkan bahwa 80% dari penyakit menular itu ditentukan disebabkan oleh kontak langsung dengan tangan yaitu. Oke. Terus kalau kita tidak mencuci tangan, ini kemungkinan apa saja sih Ibu sakit yang ditimbulkan gitu kalau misalkan kita nggak cuci tangan? Yaitu yang biasanya yang penyakit yang kontak itu biasanya saat ini yang tren yaitu flu. Flu itu 50% itu dari penyakit menular itu flu, bisa disebut flu itu. Jadi batuk flu gitu ya Bu ya. Iya, batuk flu. Terus untuk lainnya itu mungkin bisa juga karena makanan. Nah, kebetulan ini kan lagi flu juga ya kita berdua ya. Sedikit. Tapi flu-nya nggak terlalu ini sih Bu. Hati-hati ya Mbak deket Zaza ya. Jangan deket saya juga loh. Terus kita mau kemana ini? Kalau nggak deket-deket. Terus kita di sana, halaman sana. Enggak, di depan Gitu gang ya. maksudnya. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi flu, terus ada lagi nggak sih apa gitu loh? Yang kita juga membedakan ya, flu itu sekarang itu banyak macamnya, yaitu seperti yang SARS ya kemarin ya. SARS itu mematikan itu ya Bu ya. Itu kan juga penyebarannya tidak hanya melalui udara, terus Kontak juga ya kontak langsung juga ya. Flu burung, terus flu babi itu. Jadi ini yang mungkin sebagian besar masyarakat di dunia ya ini juga harus sudah digalakan untuk cuci tangan. Ini sudah dari WHO ini. Oke. Berarti kan bukan hanya flu, kalau menurut Zaza yang kemarin juga ada yang sempat booming Ebola. Iya. Ebola kan juga dari kontak langsung. Iya, memang kontak langsung juga.
kan, berarti cuci tangan itu penting sekali Sobat R. Kelihatannya kecil, tapi kalau tidak sepele. diperhatikan ini ternyata bisa menjadi hal yang besar juga ya. Oke. Istilah masalah sing sak kilo jadi sak kintal. Cuman gara-gara gak cuci tangan. Beras sih gue koyo ya. Nah, Ibu, kalau kita melihat cuci tangan ini begitu penting sekali gitu ya. Nah, sesering apakah sih atau sebaiknya pada saat apa kita yang mencuci tepat mencuci tangan? Habis ini makan yang paling aja, sering itu atau sebelum atau makan mungkin aja atau tiap kita merasa nggak nyaman langsung cuci tangan. Terus ane katene metu cuci tangan, kate teko mari teko ndi cuci tangan gitu. Atau gimana? Seperti apa? Kita bisa membedakan ya. Ini kapan kita harus cuci tangan itu bisa di luar rumah sakit sama di dalam rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit itu kita ya sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, kan kalau kita menyiapkan makanan kan bahan-bahannya kita mentah, langsung dari pasar lah. Itu sebelum dan sesudahnya harus cuci tangan. Terus yang kedua yaitu sebelum makan. Ini sudah kita harus wajib ya, mungkin dari semua keluarga ini ya, mungkin dari anak-anak sama orang tua semuanya harus ya. Terus sebelum dan sudah mengganti popok pada anak, mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai baby, yang punya baby Sebelum pun juga cuci tangan. Iya, sebelum kan sebelum kita enggak tahu ya, sebelum dari mana-mana terus kita memegang baby itu nanti, sebaiknya kita harus cuci tangan meskipun tidak mengganti popok loh ya. Memberikan minum atau menggendong sebaiknya kita juga harus cuci tangan. Kita nggak tahu polutan apa yang di tangan kita. Nanti gara-gara kita nggak cuci tangan, babynya jadi sakit ya. Yang rugi siapa? Iya, karena kuman terbesar itu ada di kulit kita, terutama pada telapak tangan, kuku sama punggung, sela-sela jari tangan kita. Iya. Jadi ya kuku mungkin itu paling panjang 0,5 cm itu paling panjang. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Zaza coba lihat kukunya itu berapa itu kira-kira Bu itu Bu? 0,5 meter tapi ya. Oh, lah kok tuwa ngono lah. Oh iya. Terus lagi yaitu setelah kita bersin atau batuk, ya biasanya kalau orang bersin biasanya secara otomatis menutup dengan tangan lah, itu harus cuci tangan. Soalnya ya nanti sama kita lupa cuci tangan, kita salah-salah nanti pegang pintu atau pegang telepon, nanti kan juga dipegang anggota keluarga yang lain ya. Jadi untuk istilahnya tidak menularkan penyakit itu gitu. Terus sesudah menggunakan toilet, karena toilet itu tempat kuman, sarang kuman itu terutama di toilet. Jadi, karena mungkin lembab ya kan, basah. Akhirnya dia bikin perumahan di situ. Iya kan? Sarang rumah. Iya. Ya, terus apa lagi nih? Kelihatannya bersih, tapi kadang-kadang kan tidak tahu. Ya, karena tidak ada uji laborat, mungkin ya. Kita tidak tahu juga, memang terlalu juga, kecil. Ukuran kuman kan mikroskopik kan. Mungkin kita kumannya berapa ini? Dulur sing keluargane kuman. Loh. Kakak kuman. Iya deh. Ya itu terus setelah kita misalnya memegang binatang atau kan kadang-kadang kita mempunyai hewan peliharaan ya. Itu sudah harus kita cuci tangan. Ya. Apalagi anak-anaknya biasanya kan suka gendong-gendong kucing apa gitu ya. Kucing nggak jelas dari mana, dari antah berantah gitu. Wendongi, mari ngono mangan ya. Akhirnya mangan kucing. Oke. Terus kalau kita misalnya besuk bukan ke rumah sakit saja, mungkin besuk orang sakit lah ya. Di rumah atau yang punya luka itu sebelum dan sesudah kita harus cuci tangan. Waduh. Jadi kita sampai kayak gitu ya. Padahal kalau kita nggak terpikirkan, jenguk orang ya biasanya langsung masuk bledeng gitu. Kadang-kadang les mari jenguk nang rumah sakit ngono, mulai ning ya jeng mampir dhisik nang warung bakso ya iya ayo. Ngono langsung andok ngono ya. Enggak kepikiran aku za. Iku mah ngomongno aku iku mah. Ya kalau kita misalnya mau mengunjungi ya kita mau salaman ke yang sakit, otomatis kita harus cuci tangan. Kalau memang di rumah sakit biasanya sudah kita sediakan ada wastafelnya ya Bu. Bukan ya wastafel, kalau di rumah sakit itu cairan yang mengandung alkohol atau kalau kita sebut ini mungkin produk kita yang pakai itu kita pakai Saptamen ya kita, tapi tidak menyebutkan produk lah. Ya itu yang mengandung alkohol biasanya kita
cuci tangan. Jadi kalau cara cuci tangan orang di luar rumah sakit sama rumah sakit memang ada bedanya gitu loh. Kalau kita dengarkan penjelasan dari Bu Mimi tadi kan begitu mau apa-apa cuci tangan, sebelum sesudah cuci tangan gitu ya. Kayaknya banyak sekali gitu ya cuci tangan ya Bu ya. Dan makanya ini kadang nggak mengherankan kalau hal ini kadang-kadang terlewatkan sama kita, banget. Ya kan. Tapi kalau misalkan kita keluar nih Bu ya, kebetulan jauh dengan cuci tangan, apakah sebaiknya ada kita bawa apa gitu Bu, misalkan kayak sekarang hand sanitizer kayak gitu Bu, apakah itu juga sudah cukup ideal begitu? Itu sudah bisa. Masalahnya kan itu juga cairan itu kan sudah mengandung alkohol. Iya. Kalau mungkin di pasaran itu juga seperti antis ya, kalau masyarakat umum itu baiknya memang dibawa kemana-mana. Jadi setelah jadi kita untuk menghindarkan, kalau misalnya nggak ada air, nggak ada apa, langsung aja pakai ajar sama hand sanitizer itu. Oke. Kalau memang tersedia air sama sabun ya mungkin kita memang bisa digunakan air sama sabun. Tapi kalau tidak ada pilihan kedua ya itu tadi. Alkohol. Darurat. Tapi kalau mencuci hanya dengan pakai air saja kah itu tanpa sabun masih gitu? Belum cukup ya Bu ya? Kalau dengan air saja kadang-kadang kan kita semua tangan kita habis makan ya, kan mesti ada lemaknya, ada minyak. Itu kan kita nggak bisa hilang kalau tidak pakai sabun. Tapi kadang biasanya mari ini loh Bu, kalau habis andok ya, biasanya airnya dikasih jeruk nipis Bu, kadang-kadang kemangi gitu. Itu sudah cukup kah ya Bu? Iya nggak sih? Ayo ya kan. Sebenarnya itu malah salah. Itu yang di mangkok itu air yang untuk cuci tangan yang ada jeruk nipisnya itu merupakan sup kuman. Jadi sama juga itu tempat kumannya. Jadi dari mana nih Bu kumannya? Lah kumannya kan juga dari kita sendiri. Kita masukkan, kita cuci segitu ya. Habis gitu kita makan, habis itu kita cuci lagi kan. Kumannya juga nempel lagi ke kita. Jadi mangkok itu nanti bisa sebagai sarang kuman. Jadi istilahnya air kita mengalir berarti ya, bukan harus mengalir. Jadi kalau memang di restoran atau di warung-warung sekarang kan kebanyakan kan sudah biasanya gitu ya. Iya, tapi kan juga ada wastafelnya di luar. Jadi mungkin kita aja yang bijak kali ya, sebagai pembeli, sebagai pengunjung, kalau ada wastafel kita pilih wastafel aja gitu ya. Itu lebih baik daripada yang air yang dikobokan itu. Oke, boleh. Nah, ini kan paling enggak satu hal baru juga kan buat jadi buat saya kalau pas le ando dhewe sang gak pakai iki wastafel kono. Gak ada wastafel semelokna jedinge wonge nang kepar. Ini mana ini? Waduh, iki ono tuku kok tapi mlebu omah ngono. Belum potok ini enggak apa-apa, yang penting aku bebas kuman. Iya. Oke, silakan aja sobat RFM yang pengen ngobrol, tanya-tanya langsung sama Ibu Mimi ya, dan juga Mbak Siska dari Rumah Sakit Gatul. Kita ngobrolin soal mencuci tangan yang baik dan benar sobat R ya. Silakan aja, bisa lewat line telepon 3-nya 4 kali 94 atau SMS di 081234594000 dengan formatnya JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, dan pagar pertanyaan sobat R. Silakan aja, bisa masuk lewat BBM juga, pinnya 73D7CD4E, Facebook di RFM Spasi Mojokerto. Terus Twitternya mention aja di @rfmmojokerto tanpa spasi. Sip, untuk live streamingnya klik www.rfm94.com. Aku lagi cuci tangan. Oke, makanya lama. Lagi cuci tangan. Tadi kan kita sudah tanya nih ya, sebaiknya kapan saja saat yang tepat buat mencuci tangan. Ternyata, detail banget ya. Mau jenguk orang sakit cuci tangan, selesai juga cuci tangan, ya kan? Apapun kegiatannya itu selalu diawali dan diakhiri oleh cuci tangan. Cuci tangan. Nah, ini tadi kan sempat sudah saya tanyakan juga ya, kalau untuk mencuci tangan ternyata di sini apakah kalau sudah harus menggunakan sabun, Ibu ya? Pasti ya, harus ya. Iya. Terus kalau air bersih saja ternyata di sini adalah nggak cukup. Nggak cukup. Tapi kalau pakai hand sanitizer nggak apa-apa ya, itu sudah itu memang pilihan kedua. Sebelum kan harusnya pilihan kedua setelah kita tidak menemukan air dan sabun ya. Iya. Itu ya. Oke. Terus ini sebaiknya mengajarkan anak mencuci tangan sejak usia berapa sih Bu? Tapi sebelum dijawab kita coba angkat telepon dulu ya Bu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun suaranya. Pagi semua. Pagi. Dengan Alhamdulillah. yang ada di Pulo ya.
Di Sinoman. Oh, di Sinoman sama Ibu Mbak Bu Saidianto. Ibu Saidiah. Sayudianto. Oh, Ibu Sayudianto. Iya. Oh, iya yang kapan hari sempat gabung ya? Udah lumayan lama sih. Sempat nanyain masalah itu kehamilan itu. Oh, iya. Sama dokter siapa Teresa atau siapa itu? Oh iya, Dokter Reza waktu itu ya. Kalau sekarang menanyakan apa lagi nih Bu? Kalau dulu udah kehamilan, pastinya sekarang udah seputar tangan ya. Oke, kan udah punya baby. Silakan. Menambah ilmu, Mbak. Iya pastilah. Silakan Ibu. Iya, alhamdulillah disediakan medis seperti ini ya. Jadi kita bisa menambah ilmu. Tadi kan ada yang kedua tadi itu, kalau kita nggak menemukan sabun sama air, baru pakai hand sanitizer itu. Iya, atau yang antis itu ya, kalau yang itu. Yang ingin saya tanyakan, ini sebenarnya sudah dari dulu itu ada di benak saya, sudah pertanyaan. Waduh, baru kali ini ya Bu ya. Pertanyaan ya. Sekarang tersampaikan ya Bu ya. Iya, bukan hanya kemampuan aja yang terpendam, pertanyaan pun terpendam ya. Iya, Bu. Apa Bu itu pertanyaannya Bu? Iya, apakah itu kan otomatis mengandung bahan kimia ya Bu ya? Apakah itu hand sudah sanitizer nyaman, tadi sudah aman kalau kita setelah memakai itu terus kita memegang makanan, apakah itu sudah aman begitu? Karena kan otomatis itu juga mengandung bahan kimia gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saudianto di Sinoman. Ini tanya tentang hand sanitizer tadi ya. Ini kan pasti mengandung bahan kimia tadi ya, menurut Ibu ya. Apakah ini sudah aman? Habis dikasih itu dia terus megang makanan. Nah, itu bagaimana Ibu Mimi? Ini memang kalau untuk sebelum makan itu memang harusnya itu pakai air sama sabun. Tapi kalau memang terpaksa pakai hand sanitizer ini ya itu cara kita melakukan yaitu kita mengambil hand sanitizer-nya secukupnya. Habis gitu kita usapkan di telapak tangan. Telapak tangan itu harus merata. Terus kita ke punggung tangan, terus sela-sela jari tangan. Lah ini digosok terus sampai itu kering. Lah kalau itu sudah kering, ini kan alkohol kan sifatnya menguap. Jadi kalau sudah kering kan sudah reaksinya itu sudah hilang. Jadi di sini mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah tunggu sampai mengering dulu gitu ya. Jangan basah-basah. Jadi gak saking gopoe kabeh selalu suwe iki teles langsung celek ngono gitu ya. Iya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi kita harus menunggu mungkin kurang lebih 1 menit ya kalau untuk alkohol itu bisa kering semua. Iya. Jadi untuk waktunya kita menggosok itu mungkin kalau menurut teori memang 20 sampai 30 detik. Tapi kalau kita menunggu sampai digosok terus sampai kering mungkin hampir 1 menit. 1 menit lah. 1 menit enggak terlalu lama kok ya. Kalau untuk kesehatan kita 1 menit. Nah, lapar 4 jam aja kuat, apalagi cuma 1 menit. Tinggal 1 menit terakhir aman lah. Jadi di sini aman ya Ibu Saudianto ya, tapi itu tadi nunggu kering dulu karena biar alkoholnya menguap Ibu ya. Oke, terima kasih buat Ibu Saudianto yang ada di Sinoman. Kalau Bu Mimi kalau misalnya ya, ini cuma ada air, nggak ada sabun, terus ada hand sanitizer. Setelah kita pakai hand sanitizer, biar lebih nyamannya dikasih air, terus dicuci air, dicuci lagi pakai air gitu, nggak masalah Ibu? Nggak masalah, asalkan gini, airnya kita bisa katakan air itu bersih, ya, tidak berwarna, tidak berbau, ya, itu bisa. Dan airnya itu mengalir, bukan air yang itu juga yang saya pengen tanya juga Ibu. Jadi cuci yang baik itu adalah di air yang mengalir ya. Karena kan kita mau nggak mau biasanya kita terbiasa juga ada gitu kobokan gitu kan ya Bu ya. Oke, ini ada telepon lagi yang masuk. Coba kita angkat dulu. Halo pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Jaka di Mangelo. Waduh, Pak Jaka, enak ya wis duwe anak diceluk Pak Joko. Ya. Nggih, monggo Pak Jaka. Ini mau tanya. Cara menghilangkan kuman yang ada di kamar mandi dan juga di kora-korahan itu dengan apa ya? Oke, apa cara menghilangkan kuman di kamar mandi ya, sama itu tadi ya. Bak ya. Halo? Ya, itu. Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam. Nah, ini mungkin karena ada hubungannya juga kalau kita mencuci kan biasanya ada di bak tersendiri. Nah, ini yang pengen ditanyakan Pak Jaka itu bagaimana cara membersihkan kumannya? Kuman kamar mandi sama bak tempat kita nyuci tangan juga ya. Biasanya kalau kita cuci tangan kalau di kamar mandi ya di bak itu tadi, bak cuci piring. Kok sih biasa ngintip aku ya. Aku biasa nang kamar mandi lah nyuci ya. Ketoro iki. Didi gak usah kekek. Gimana nih Bu Mimi? Ya memang untuk yang cara menghilangkan kuman di kamar mandi ya, ini mungkin ada suatu jati sendiri ya, misalnya seperti biasanya yang mengandung antiseptik, misalnya kayak Lysol, kayak Lysol, ada sendiri ya Bu. Itu kan itu mengandung antiseptik, jadi mungkin harus setiap hari ya kita dikasih gitu ya. Misalnya kita bersihkan, kita gosok mungkin dinding kamar mandinya. Itu kan juga harus ada bahan cairannya antiseptiknya yang mengandung bahan antiseptik. Terus kalau untuk di bak cucian ya, setelah kita pakai, memang kadang-kadang di rumah tangga itu untuk cuci piring biasanya gitu kita pakai bak. Saya kok semangat banget ya. Soalnya aku itu curhatanmu itu. Tapi sebenarnya itu kalau sudah kita sabun kan paling tidak semuanya kita sabunin dulu. Terus sebaiknya itu memang harus mencuci piringnya itu nantinya itu dengan air mengalir, bukan dimasukkan lagi ke bak baknya ya Bu ya. Kalau memang terpaksa kita masukkan ke bak ya kita mungkin nggak punya tandon air atau kita nimba ya, katakan kita nimba. Paling enggak itu setelah kita pakai mencuci ya kita sabun lagi. Iya. Karena sekarang juga deterjen itu sudah ada yang mengandung antiseptik. Deterjen itu jadi misalnya ini virus hepatitis, virus AIDS itu bisa mati kalau kena deterjen. Jadi sama kita bersentuhan karena mungkin dia punya hepatitis ya. Pakaiannya kita rendam dengan deterjen itu sudah bisa mematikan kumannya itu tadi atau jadi kemajuan ini ya teknologi deterjen pun juga sekarang ini ya. Keren. Setelah kita buat mencuci kita bersihkan lagi dengan deterjen. Jadi terus habis gitu jangan istilahnya dikasih air lagi untuk dipakai nanti atau nanti ini harus dibuang, ditengkurapkan, itu istilahnya apa? Dikeringkan ya. Kalau orang daerah Jerman ngomongnya itu kalau menurut saya ditus. Jadi nggak nampung air itu. Ditiriskan. Ditiriskan emang gorengan, ditiriskan. Iya, jadi memang ini ya Bu biar kering ya istilahnya. Lagian kan kalau bak cucian selalu dalam kondisi ada air kan selalu ini nanti muncul kayak ini loh istilahnya lumut-lumutnya ya kan. Ada lumut. Mungkin ini cukup membantu nggak sih Bu kalau misalkan biasanya mencucinya terbiasa di bak gitu ya, bak cucian gitu. Terus tapi selalu dibersihkan bak cuciannya itu tadi walaupun tidak dengan air mengalir sudah ini cukupkah? Cukup aman? Ini kan belum pernah ada penelitian seperti itu ya. Kita juga tidak bisa mengatakan cukup aman atau kami memang kelihatan ya sekarang itu bersih, dikatakan bersih tapi belum tentu bebas kuman. Tapi memang terutama itu kita itu meskipun kita berkontak dengan kuman, tapi kalau daya tahan tubuh kita itu bagus kuat kan untuk proses penularan aman gitu loh. Jadi mungkin juga daya tubuh banyak faktor ya Bu yang mempengaruhi itu ya. Tidak semua kuman itu bisa masuk seenaknya sendiri. Oke, sip. Terima kasih banyak. Oke, silakan buat sobat R yang lainnya yang mungkin bisa jadi kayak Ibu Saudianto tadi memiliki pertanyaan yang sudah bertahun-tahun terpendam udah dan terpendam, baru bukan hanya mau bakat ditanyakan aja yang terpendam. sekarang. Nah, silakan aja. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi juga Mas Michael. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Mas Zaza. Baik tak kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas, keren, tetap ganteng kok. Lihat dari sedotan. Tetap gondrong. Oh iya tetap. Apa gondrong Mas? Pertanyaannya Mas Michael apa ini? Iya. Itu loh sering di rumah itu sering ada kora-kora itu loh Mbak. Piring-piring yang belum dicuci itu loh Mbak. Itu sebaiknya ditaruh di bawah kora-koran atau dimasukkan ke airnya. Oh, masukkan di kayak tempat pencuciannya itu ya. Iya, di baknya itu tadi. Bersihan mana untuk menjaga kebersihan tadi loh.
dimasukkan piring-piring itu dimasukkan ke dalam bak tadi atau ditaruh di bawah-bawah aja. Maksudnya sebelum dicuci itu dibiarkan aja sampai mengering. Belum sempat ya, nggak langsung dicuci biasanya. Biasanya sampean sore biasanya kalau ada waktunya baru cuci-cuci piring. Sebaiknya kan seperti pagi buat sarapan, siang nggak ada yang di rumah, terus sore baru cuci-cuci piring. Itu sebaiknya piringnya dimasukkan ke bak atau ditaruh di bawah aja. Maksudnya dimasukkan gitu ya. Terus gitu. Yang kedua itu tisu itu, Mbak. Tisu? Iya. Oh iya. Kalau di tempat-tempat seperti yang mewah-mewah itu ya, kan tidak ada air sama sekali. Oh iya. Untuk bersihkan buang air kecil atau buang air besar kan biasanya pakai tisu aja. Itu biasanya sudah steril atau enggak ya kira-kira ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih buat Mas Michael. Oke, balik lagi Sobat RFM masih bersama dengan Ibu Mimi dan juga Mbak Siska dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto ya. Oke, Ibu Mimi langsung aja kita ke pertanyaannya Mas Michael tadi ya, yang ada di Suko Gang 7 ya. Katanya gini, di rumah itu loh kadang ada piring-piring yang belum dicuci ya. Baiknya itu ditaruh aja di bawah atau di dalam bak yang benar nih, Bu. Sebenarnya kalau kita belum sempat untuk mencuci alat-alat makan, itu kita taruh di suatu tempat atau wadah ya, mungkin di bak, tapi tidak dikasih air. Jadi tetap kering. Kering, iya. Kering, jangan biasanya kan ada yang direndam ya, Bu. Iya, itu enggak boleh sebenarnya. Jadi dikeringkan aja, nanti kalau sudah kita sempat untuk mencuci baru kita cuci. Gitu ya. Memang kadang kan ada yang punya alasan direndam biar nanti mudah nyucinya, kayak gitu ya, Bu ya. Karena udah ngelontok kabeh. Tapi ternyata itu kurang tepat ya, Bu ya. Jadi ada baiknya dibiarkan aja, nggak pakai direndam. Iya, karena ya mungkin ada kan kadang-kadang itu ada lalat apa ya gitu. Nanti kalau ada airnya itu semakin tempat berkembangnya itu semakin cepat. Berarti kumannya gitu. makin banyak lagi. Jadi kan mereka juga menyukai tempat-tempat yang lembab ya, basah seperti itu. Ya. Jadi Mas Michael, sampean gak kau bercuci piring, ada baiknya nggak usah direndam ya Mas ya, cuciannya ditaruh aja gitu aja. Misalkan di bak ya gak apa-apa, tapi nggak dikasih air ya. Tetap biarin kering aja. Ya, tapi kalau memang minta direndam biar cepat, itu rendamannya mungkin dikasih cairan kayak cuci piring kayak yang di rumah sakit itu tempat tifol. Kalau seperti anunya ya kayak Lysol, tapi bukan Lysol, tapi aman untuk cuci piring. Jadi, itu bisa didapatkan di bebas gitu jual, ada ya Bu ya. Iya. Oke. Nah terus Mas Michael juga pengen tanya tentang kalau yang ada di tempat-tempat yang di hotel-hotel mewah itu ya. Ya biasanya kan kalau mau habis BAB, BAK itu kan disediakan tisu. Nah ini apakah sudah cukup steril dengan hanya menggunakan tisu aja? Kalau dikatakan steril itu nggak bisa, karena tisu itu kan bukan untuk nyetiril ya, tapi memang sudah dikatakan bersih, tapi tetap juga nggak bisa dikatakan steril, nggak bisa, hanya bersih. Ya mungkin kalau mungkin kita punya tisu basah itu kan juga mengandung etanol ya. Lah itu mungkin bisa untuk mengurangi pertumbuhan kuman, itu bisa. Tapi kalau kalau tisu, masalahnya kita tidak bisa mengatakan itu steril sebelum kita sterilkan di SSD. Kalau bisa, kalau itu sudah disterilkan ya bisa itu dikatakan steril. Tapi kalau di luar rumah sakit itu bukan mengatakan steril, tapi mengurangi kuman dan bersih saja. Oke. Ya. Terima kasih buat Mas Michael yang sudah gabung tadi ya. Nah Ibu, tadi tentang pertanyaan saya yang sempat terputus, dan ini kita akan mengembalikan lagi karena ternyata kita ngobrolin soal mencuci tangan yang baik dan benar. Tapi ada Sobat R yang masih ada hubungannya dengan air juga, pertanyaannya nggak apa-apa ya Bu ya. Kan sangat berhubungan sekali. Oke, ini Bu tentang mengajarkan anak mencuci tangan, sebaiknya sejak usia berapa sih Bu mulai dikenalkan Bu? Yaitu kita tidak bisa memperkirakan usia, tapi sedini mungkin. Jadi kalau sama anak itu bisa mencontoh ya, mungkin 8 bulan dia sudah bisa mencontoh, tapi
mungkin ya belum jalan kan ya sosial gitu. Tapi sudah kita beri contoh. Jadi kalau mau makan itu kita bawa ke wastafel, kita lihat cuci itu dulu tangannya. itu harus kita tanamkan. Pak. Iya, pada diri si anak untuk bersih dan berbudaya untuk kebiasaan cuci tangan. Oke, sip. Nah, Ibu, sekarang nih ya saya pengen tahu dari tadi yang sudah kita pendam-pendam Sobat R juga mungkin di rumah juga. Waduh, itu ya opo mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Tapi kita angkat telepon dulu kali ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Hai. Selamat pagi. Nggih, pagi Mas Faizin. Ada ketiga. Iya, Mbak. Aduh, ada ketiga. Silakan Mas, mau tanya apa ini sama Ibu Mimi? Iya, kalau ada orang-orang jual makanan kan kadang pakai ini ya, pakai tisu gitu ya buat bungkus itu. Nah, itu apakah kalau ada tisunya kan mungkin orang berpikir ini ya tangan ini nggak nyentuh makanan langsung gitu ya. Jadi kalau nggak cuci tangan dulu itu apakah udah aman gitu ya? Kan gitu. Udah ada tisunya, biasanya kan kayak gorengan gitu ya. Kan biasanya langsung dikasih nyerap ini biasanya buat nyerap minyaknya gitu ya biasanya. Nah itu kalau nggak pakai cuci tangan dulu itu apakah udah aman gitu? Gitu. Soalnya ya. kan udah ada ininya, udah ada tisunya gitu ya. Nggak itu langsung gitu ya. Istilahnya udah ada pelindungnya. Iya ya. Oke. Ya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faizin, biasa isin tuku gorengan rek mesti aku gak diajak. Ngono ya. Ngono kebiasaan. Oke. Ya bagaimana nih Ibu Mimi? Kalau ada orang jual makanan tapi kan ada tisu di situ. Terus nggak pakai cuci tangan langsung aja. Ini ditaruh di tisunya terus dimakan itu sudah cukup aman nggak sih? Kalau menurut kesehatan ya sebenarnya belum lah. Belum ya. Tapi kalau kadang-kadang kan orang-orang itu orang awam ya biasanya kadang-kadang itu dikatakan aman ya juga bisa, tapi kalau menurut kesehatan ya belum. Gitu. Iya. Jadi sebaiknya seperti apa ini Bu? Sebaiknya ya memang kita harus tetap cuci tangan dulu. Tetap cuci tangan meskipun itu bawa ada tisu ya. Iya, meskipun ada tisu. Tisu kan belum tentu enggak ada kumannya, belum tentu enggak ada kuman, kan mesti ada kumannya. Bisa kuman kan juga bisa berterbang dari udara atau apa. Atau kumannya loncat dari tangan yang kotor tadi. Kumannya loncat, terbang. Itu kuman apa burung ya? Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ada baiknya tetap kalau kita beli gorengan mau makan atau kue-kue gitu ya, kalau ada air kenapa kita nggak cuci tangan? Tinggal ada air tinggal dikucurkan aja kok ya. Bener banget. Oke, Ibu ini langsung aja Bu ya. Kita pengen tahu Sobat R juga bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, apakah wis cukup kusuk disiram banyu atau mungkin harus di sela-sela kuku-kuku atau gimana? Nah, silakan Ibu. Ya, ini cara cuci tangan ya, ini di luar rumah sakit. Kalau di rumah sakit yaitu basuh tangan kita dengan air yang mengalir. Nah, kalau bisa mungkin air hangat juga. Jadi untuk tapi kalau memang terpaksa air hangat enggak bisa ya air dingin enggak apa-apa, tapi mengalir terus kemudian gunakan sabun. Terus gosok kedua tangan. Dan pastikan semua permukaan tangan basuh oleh air dan sabun. Terus gosok-gosok tangan itu dengan sabun itu kurang lebih 20 sampai 30 detik. Iya. Terus atau setara kalau kita menyanyikan lagu Happy Birthday itu 2 kali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Itu selama 2 kali. Jadi kalau sama kita menyanyikan lagu itu sambil di dalam hati sambil menggosok-gosok tangan itu. Kalau kita tidak mungkin kan menghitung 1, 2 kan detik kan nggak mungkin. Itu 2 kali. Terus setelah itu basuh dengan air mengalir juga. Ya, terus bisa dikeringkan dengan tisu atau handuk. Gitu. Oke, jadi gak buru-buru gitu ya Bu ya. Itu tadi takarannya kalau kita tidak ukurannya adalah dengan lagu Happy Birthday 2 kali. Happy Birthday to you versi normal ya. Gak versi bola-balik Happy Birthday to you atau yang Happy Birthday. Dia enak-enak to you.
Iku cara menit petang menit tambahan ya. Zaza iki kok ganu orangnya nanti dengan 2 lagu Happy Birthday kayaknya kurang. Dia nanti lagu koploan Ibu kayaknya agak lama nanti dia. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, ini ada yang masuk dari BBM Ibu, dari Mbak Yustika ya, tanya ini sebenarnya efisien nggak sih kalau cuci tangan 7 langkah itu diterapkan pada anak-anak AUS atau anak usia sekolah? Kan ada yang bilang ada 6 langkah, ada 7 langkah. Nah, itu aja sih yang ditanyakan. Ya, ini dari ketentuan dari WHO itu memang ada 7 langkah. Tapi kita kadang-kadang penerapannya 6 langkah itu sudah cukup. Nah, untuk anak-anak usia sekolah memang kita ajarkan, kita di Rumah Sakit Gatul mempunyai tim hand wash. Jadi tim hand wash kita itu karena ada permintaan dari misalnya kapan hari di apa? Ya, TK Little. Ya. Oke, ini salah satu TK. Iya, terus yang di sebelahnya SMP 2 itu. Oh iya. Pokoknya di sekolah gitu ya Bu ya, di sebuah sekolah TK ya Bu ya. Sekolah itu terus sama SD Balungsari ya. Itu kapan itu kita juga diundang, jadi ada proposal masuk ke kita. Kita mengeluarkan tim handwash kita. Kita mempunyai tim handwash. Ya, duta handwashnya kita. Ada sendiri ya. Duta cuci tangan ya. Iya, itu. Siapa yang jadi dutanya dari Rumah Sakit Gatul? Iya, ada timnya. Jadi ada koordinatornya yaitu namanya Mbak Ria. Itu juga kita mengeluarkan dance, jadi ada tariannya, tarian. Nyucinya itu ada tariannya. Saya diajarin dong kayak gimana narinya. Kan ngomong. Iya, sempat. Makanya saya pengen tadi, makanya saya tunggu juga itu. Itu kan kadang katanya ada lagunya juga. Iya. Gimana coba Mbak Siska dinyanyikan atau Ibu Mimi? Ibu Mimi bisa. Ibu Mimi. Boleh deh Bu. Berdua Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Ini lagunya itu musik, bukan berupa seperti nyanyian. Jadi mungkin kalau enggak ada gerakan iya ada gerakan. Kalau mungkin nanti kalau ada perlu seperti ini lagi, nanti koordinator kan ada singkatannya itu kalau nggak salah Dokter Hedi sempat bilang ya singkatannya apa. Kita mempunyai kata kunci untuk cuci tangan yaitu tepung, selaci, buku. Tepung, selaci, buku. Itu kita telapak, punggung kaki, punggung tangan, salah jari, sama cepus kaki ya. Waduh, iklan gerakan kunci, ibu jari sama kuku. Itu 6 langkah kalau kita terapkan. Tapi kan memang 7 itu pergelangan. Itu baru ya 7 langkah itu. Yo enggak, itu sudah lama. Dari WHO sudah lama memang 7 langkah. Pergelangan kan. Iya, yang ke-7 itu pergelangan. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang bisa memang sebaiknya dipakai, kadang-kadang itu enggak. Jadi 6 langkah 7 langkah itu hanya bedanya hanya di pergelangan aja ya. Kalau memang dari sekolah-sekolah menginginkan adanya pelatihan untuk hand wash bisa kita menyediakan. Jadi bisa dibilang ini kalau menjawab pertanyaannya Mbak Yustika ini cukup efisien ya kalau diajarkan kepada anak usia sekolah ya. Memang mungkin untuk ini mungkin program ya dari mungkin nantinya dari Dinas Kesehatan ya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang dari ada memang sekolahan yang memang mempunyai meminta inisiatif sendiri bisa mengajukan proposal ke kita. Oke. Tapi kalau kayaknya kita perlu juga nih teman-teman yang ada di radio ya diajarin gitu juga kan nggak apa-apa Bu ya. Ini walaupun udah gede tapi belum tentu loh kita tahu bagaimana cara mencuci yang baik ya kan. Belum prakteknya. Kalau masalah musiknya nanti gampang lah kita bisa ngeditnya lebih enak lagi. Ada goyang morena. Ada ditambah-tambahin goyang dumang gitu Ibu. Ya kita macam-macam dari ada yang lagu India, ada lagu dangdut. Jadi kita kalau suruh Bu nyanyikan ya otomatis kita. Ibu kalau lagu India di sini nggak bisa Bu, soalnya kita nggak punya pohon. Nah kalau biasa India kan ada pohonnya. Ada jendela Bu, jendelanya bisa buka-buka lagi ya kan. Oke Ibu, yang terakhir nih pesan-pesan untuk masyarakat Mojokerto dan sekitarnya untuk sadar gerakan mencuci tangan yang baik dan benar Ibu. Monggo pesannya Bu. Yaitu yang pertama yaitu untuk ibu-ibu rumah tangga yaitu keluarga itu harus memberikan contoh pada anak untuk kebiasaan cuci tangan. Terus kita juga harus melakukan cuci tangan itu yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya penularan suatu penyakit. Terus bila kita makan ya seperti tadi ya, jangan kalau di rumah makan ya kita kalau ada wastafel kita usahakan lebih memilih wastafel aja. Wastafel, ya. Oke sip. Terus
bila kita ke rumah sakit atau ke tempat kesehatan ya, fasilitas kesehatan, seumpama kita itu melihat ada petugas kesehatan kita yang dalam melakukan tindakan itu belum atau tidak mencuci tangan, tolong diingatkan. Jadi diingatkan juga untuk koreksi kita sebagai petugas kesehatan, bukan untuk menyalahkan kita, tapi mengingatkan. Nah, itu bisa kita di rumah sakit, sama ada pengunjung dan atau keluarga pasien mengetahui kita perawat belum cuci tangan dalam melakukan tindakan mungkin Nancy atau injeksi, itu keluarga bisa mengingatkan ke kita. Jadi kita juga kadang-kadang orang kan juga tidak harus ingat terus. Kadang-kadang mungkin ada masalah ada lupanya lah. Itu manusiawi lah Bu. Kan nggak pernah lupa, namanya komputer Bu, bukan manusia. Seperti itu. Jadi kita sarankan seperti itu. Mungkin pesan seperti itu. Itu ya Bu Mimi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Mimi. Mbak Siska, kalau Mbak Siska ini misalkan ada yang mau didatangkan tim handwash-nya Rumah Sakit Gatul, prosedurnya kayak gimana nih Mbak Siska? Bisa mengajukan seperti kayak surat penawaran. Ya, proposal. Kayak kapan, langsung ke Rumah Sakit Gatul gitu ya? Rumah Sakit Gatul aja. Oke. Atau ada kontak personnya? Nanti bisa diinikan. Bisa menghubungi nomornya Rumah Sakit Gatul aja bisa 0321 321 681 ya. Oke, sip, saya sampai apa loh? Oh iya 321 681 kan depannya kodenya 0321. Iya, wis bulan baleni. Negeri langsung aja plus 62 321 ya kan. Oke, terima kasih banyak Mbak Siska, Ibu Mimi. Terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sukses buat teman-teman di Rumah Sakit Gatul ya. Oke, Sobat R, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga saja setelah ngobrol seperti ini ya, kita jadi lebih sadar lagi. Kebersihan tangan juga. Jadi, karena itu adalah pintu masuk sebelum semuanya masuk ke tubuh kita. Iya, sip, bener banget. Saya besok kalau mau siaran cuci tangan. Habis siaran cuci tangan juga. Soalnya mic-nya kan dipakai orang banyak. Ya kan? Siapa tahu ya kan dipegang-pegang. Dan juga akan cuci muka. Wes ya. Ya udah, tapi sebelum cuci muka pamitan dulu dong. Oke, saya Hana Widianti. Saya Zaza. Pamit dulu. Wassalamualaikum.